Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kitab Mazmur pasal 21, jika kita memperhatikan struktur kalimat, struktur isi dari Mazmur 21, kita akan menemukan bahwa Mazmur 21 masih merupakan kelanjutan dari Mazmur 20. Mazmur 21 dan Mazmur 20 sebagaimana dalam tafsiran diterjemahkan bahwa merupakan nyanyian pujian dan doa atau dalam ibadah pengutusan seorang prajurit atau ibadah pengucapan syukur seorang prajurit atas kemenangan seorang raja. Dan jika kita perhatikan khusus di Mazmur 21 adalah lebih kepada kemenangan seorang raja, nyanyian syukur atau ibadah pengucapan syukur setelah raja memenangkan peperangan atau pulang dari medan perang. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasih, kita akan belajar beberapa hal dari kitab Mazmur pasal 20 untuk menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani hari-hari hidup secara khusus di hari ini. Dan kita menemukan atau saya ingin membagi bagi kita tiga bagian pelajaran atau tiga pelajaran yang saya temukan di bagian ini yang bagi saya itu sangat penting untuk kita pelajari untuk menguatkan iman percaya kita. Yang pertama adalah bagaimana kita belajar mensyukuri apa yang telah kita lewati sebagai sukses, atau kita belajar bersyukur atas sukses yang kita lewati. Nah, perhatikan sukses ini dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Kita lihat bagaimana para penyanyi atau pendoa yang mengucap syukur kepada Tuhan Allah oleh karena apa yang telah diraih oleh raja mereka, raja yang menang itu. Di ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7 kita perhatikan apa yang menjadi sukacita dari para penyanyi atau pendoa yang mengucap syukur atas kemenangan raja mereka. Beberapa hal yang kelihatan dalam ucapan syukur mereka, mari kita perhatikan. Yang pertama adalah mengakui kebesaran Tuhan. Itu jelas sekali di ayat yang pertama. Yang kedua, Tuhan, karena kuasa-Mu-lah raja bersukacita. Nah, lalu hal-hal yang menjadi apa yang merupakan tanda-tanda dari ucapan syukur dari raja itu kita perhatikan. Nah, kalau kita kembali ke Mazmur pasal 20, ini bukti dari mengapa raja dan seisi rumahnya atau orang-orang yang beribadah ini menyampaikan ucapan syukur. Di Mazmur 20 ayat 7 dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Maka kalau kita perhatikan kemenangan-kemenangan itu tanda-tanda yang memperlihatkan bahwa raja itu memperoleh kemenangan. Ada pada ayat 1, 2 sampai dengan ayat yang ke-7. Di antaranya adalah karena kuasa raja, kuasa Tuhan, raja bersukacita. Mengapa raja bersukacita? Karena raja telah memperoleh kemenangan. Nah, itu jelas. Karena kemenangan yang daripadamu, dan mengakui kebesaran Tuhan, mengakui kuasa Tuhan dalam sukses, dalam bahagia, keberhasilan yang diraih itu menjadi hal yang paling utama. Bahwa karena kuasa-Mu-lah dan karena kebesaran-Mu yang membuat raja bersukacita, atau kemenangan yang raja miliki datang dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apa yang membuat raja bersukacita dan kemudian mengucap syukur kepadanya? Ada beberapa hal. Yang pertama, apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Jadi semua yang menjadi keinginan hati dari raja itu dipenuhi oleh Tuhan. Apa yang raja sampaikan dalam doa dipenuhi oleh Tuhan, atau Tuhan memenuhi. Jadi benar-benar Tuhan memenuhi apa yang diinginkan oleh raja. Lalu Tuhan menyambutnya dan memberi dia begitu banyak berkat yang melimpah. Perhatikan di ayat 4, Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah, Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Luar biasa. Jadi berkat yang Tuhan beri kepada sang raja yang didoakan itu, yang pertama itu dia katakan bahwa Tuhan menyambut raja ini. Lalu kemudian
Tuhan menaruh mahkota di atas kepalanya. Nah, sambutan Tuhan itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti kita semua rindukan, kita semua harapkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Membayangkan bahwa ketika kita menghormati seseorang, menghargai seseorang, menaruh harap kepada orang tersebut atau menggantungkan hidup kita kepada orang tersebut, lalu orang ini menyambut kita dengan kebaikannya, menyambut kita dengan sukacita, bahkan menaruh mahkota di atas kepala, itu seperti penghargaan yang luar biasa, menghargai. Tentu saja di situasi itu hati kita akan sangat bersukacita, akan sangat senang, karena kita yang kecil, kita yang rendah, kita yang mungkin menganggap bahwa kita lemah, tapi ketika orang yang lebih tinggi dari kita, orang yang lebih besar dari kita, status kedudukannya, situasinya, lalu menyambut kita, memberi penghargaan kepada kita, maka tentu saja ini merupakan ucapan syukur yang luar biasa. Maka tentu saja ini merupakan sukacita yang besar sekali. Kita merasa sangat dihargai, dihormati, diperhatikan, sehingga bagian ini memberi bagi kita sukacita yang besar. Itu seperti support system yang bagus sekali ke dalam emosional kita, ke dalam hati kita, ke dalam diri kita, dari orang yang lebih tinggi yang menghargai kita dalam keadaan kita yang mungkin kelihatan kecil, rendah, tapi orang yang besar itu menyambut kita. Demikianlah apa yang diungkapkan oleh orang-orang yang mendoakan raja, yang bersyukur bersama-sama dengan raja dalam ibadah ini, bahwa apa yang diminta oleh raja dipenuhi oleh Tuhan. Nah, itu bagian yang kita perhatikan tentang apa yang diminta oleh raja dipenuhi oleh Tuhan, dan jangan lupa mengucap syukur ketika meraih sukses dan kebahagiaan. Yang berikut yang kemudian juga diberikan oleh Tuhan kepada raja itu adalah hidup. Nah, di ayat yang kelima dikatakan, hidup dimintanya daripadamu, engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hidup di sini bukan sekedar hidup yang hidup biasa, tapi hidup di sini adalah hidup yang berkualitas, hidup yang bebas dari musuh. Karena perhatikan ucapan syukur ini ketika kita hubungkan dengan Mazmur pasal 20 kemarin, bahwa mereka meminta kiranya di ayat 1 dari Mazmur, ayat 2 dari Mazmur pasal 20, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Nah, sehingga ketika kita hubungkan ke ayat 5 tentang arti kata hidup, maka hidup ini berhubungan dengan hidup yang terbebas, hidup yang terbebas dari situasi kesesakan. Hidup yang diangkat oleh Allah lebih tinggi dari persoalan-persoalan kesesakan. Hidup yang diberikan dalam keamanan dari Allah Yakub. Kita hubungkan ke Mazmur pasal 20 ayat yang pertama. Karena Mazmur ini masih merupakan kesambungan dari Mazmur pasal 20. Sehingga hidup di ayat 5, hidup yang diminta daripadamu engkau berikan kepadanya bukan sekedar hidup bernapas, atau hidup yang melihat, bernapas, berjalan, dan kemudian begitu saja. Bukan. Tapi hidup di sini adalah hidup yang berkualitas. Hidup yang diminta daripadamu itu berhubungan dengan hidup yang terbebas dari situasi kesesakan atau situasi tersesat. Hidup yang benar-benar menunjukkan kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Itu maksudnya ada pada bagian yang kelima. Dan umur panjang untuk selama-lamanya berhubungan dengan status raja yang bertugas atau status raja dalam kedudukannya sebagai seorang raja yang berlangsung terus-menerus selama ia hidup. Sehingga bagian ini di ayat yang kelima, ucapan syukur atas hidup yang berkualitas, atas hidup yang benar-benar bernilai, atas umur tiap-tiap waktu yang diberikan oleh Allah dalam kaitan dengan tanggung jawab. Jadi dua hal penting sekali dalam ayat 5, hidup dan kemudian tanggung jawab. Ini yang mau kita syukuri, ini yang harus disyukuri. Sehingga hidup kita benar-benar berkualitas dalam hubungan dengan Tuhan, dalam ucapan syukur dengan Tuhan. Nah, itu yang kita perhatikan. Dan hal berikut yang menjadi sumber atau yang menjadi alasan untuk mengucap syukur yang disyukuri dari Mazmur pasal 21 adalah bagaimana Tuhan memberi baginya kemenangan-kemenangan itu. Itu digambarkan dengan keagungan dan semarak. Keagungan dan semarak yang telah engkau karuniakan.
Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan terperinci satu persatu ayat yang kelima tadi, ayat yang keempat. Ayat yang keempat itu tentang bagaimana penghargaan diberikan dengan simbol mahkota emas yang ditaruh di atas kepala. Kemudian di ayat 5 dengan hidup yang dimintanya engkau berikan kepadanya dengan umur panjang, lalu dihubungkan dengan kemuliaan dan semarak. Nah, hal-hal seperti begitu yang telah dialami dan diakui oleh para pendoa, para penyanyi dalam ucapan syukur kepada Tuhan oleh karena kemenangan dari Sang Raja ini benar-benar disadari terjadi. Nah, sehingga kita melihat bahwa ucapan syukur itu bukan hanya sekedar ucapan syukur yang biasa, tapi ucapan syukur yang benar-benar isinya datang dari pengalaman hidup para pendoa, para penyanyi Mazmur ini atas apa yang mereka lihat pada kehidupan Sang Raja. Nah, itu yang kita lihat. Lalu semua itu terjadi oleh karena apa? Di ayat 8. Nah, semua hal yang merupakan ucapan syukur yang membuat sang pemazmur mengucap syukur dan para penyanyi-penyanyi mengucap syukur itu karena apa? Nah, itu tertulis pada ayat yang ke-8. Sebab Raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Nah, sebagaimana 2-3 hal yang paling penting dalam seluruh bacaan kita di kitab Mazmur, sejak kita mulai dari Mazmur pasal 1 sampai dengan hari ini di Mazmur pasal 21, ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana isi Mazmur itu. Yang pertama adalah mengucap syukur atau pengucapan syukur, puji-pujian kepada Allah atas pengalaman yang dialami bersama dengan Tuhan Allah. Dan yang kedua adalah respon terhadap apa yang diimani, diyakini dalam hubungan dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah respon juga terhadap lingkungan atau terhadap orang lain. Jadi ya sudah, kalau kita menggambarkan isi dari kitab Mazmur atau pada umumnya itu bentuknya seperti kerucut yang kita tahu bahwa sisi horizontal dan vertikal itu sangat penting atau tidak akan dipisahkan, karena Tuhan di atas, lalu kita dan sesama kita yang seimbang atau yang sejajar, yang sama, selalu mengarahkan diri kita kepada Tuhan seperti ini, sehingga Tuhan, saya, dan orang lain di sekitar saya. Nah, itu ada pada ayat yang ke-8, secara khusus saya dan Tuhan, atau Raja dan Tuhan. Mengapa Raja mengucap syukur kepada Tuhan, dan dalam ucapan syukur itu apa yang Raja disampaikan dalam nyanyian atau ibadah ini. Perhatikan, sebab Raja percaya kepada Tuhan. Itu yang datang dari pihak Raja, pihak penyanyi, pihak pendoa. Dan yang kedua adalah karena kasih setia yang maha tinggi. Tentu saja. Jadi karena Raja percaya kepada Tuhan dan karena kasih setia yang maha tinggi. Nah, di dalam ayat 8 saya menemukan konteks teologi yang namanya soteriologi, atau konteks keselamatan yang dikerjakan oleh Allah benar-benar tertulis pada bagian ini, yaitu oleh karena Allah. Di ayat 2, Tuhan karena kuasa-Mu lah Raja bersuka cita, dan karena kemenangan yang ia peroleh itu datang daripada Allah. Nah, perhatikan di ayat yang ke-8 tadi, teori atau konsep teologi, soteriologi atau anugerah keselamatan itu benar-benar terjadi timbal balik, 2 fungsi. Yang pertama adalah sebab Raja percaya kepada Tuhan. Tentu saja ini datang dari pihak Raja. Sebab Raja percaya kepada Tuhan itu menunjukkan bahwa kita atau pihak manusia menaruh percaya kepada Tuhan. Maka kasih setia Tuhan menyambut percaya kita. Nah, kasih setia Tuhan kita sambut dengan percaya kita, dan percaya kita menjadi satu bersama dengan kasih setia Tuhan, lalu kita mengalami hubungan yang kuat dengan Tuhan dengan hal-hal yang terjadi seperti itu. Nah, sehingga kasih setia Tuhan itu dalam konsep teologi keselamatan, anugerah keselamatan itu bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih sayang Allah, keselamatan itu dianugerahkan. Jadi kalau kita menggambarkan itu, selalu digambarkan seperti keselamatan itu adalah seperti sebuah tali, seperti tali yang diturunkan oleh seseorang dari atas jurang ke dalam jurang, karena ada kita
yang telah jatuh ke dalam dosa, yang masuk ke dalam jurang kebinasaan dan tidak bisa membebaskan diri sendiri. Sehingga kita membutuhkan pembebasan atau kita membutuhkan pertolongan dari orang lain untuk mengeluarkan kita dari jurang tersebut. Dan orang tersebut telah menurunkan ke dalam jurang itu keselamatan melalui satu alat tali. Dan keselamatan itu harus disambut, harus dipegang, harus dirangkul, sehingga harus terhubung, sehingga orang yang ada di dalam jurang, ketika tali itu dikeluarkan dari dalam jurang, orang itu ikut keselamatan yang telah datang kepadanya melalui tali itu. Dan kita menerima keselamatan dari Allah ketika kita jatuh ke dalam jurang dosa, jurang kebinasaan, melalui anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia orang mati, ke dalam dunia di mana kita hidup sebagai orang-orang yang telah jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Lalu Allah menurunkan kasih setianya melalui Tuhan Yesus Kristus, dan kita harus menyambut tali itu. Kita harus pegang pada tali itu, kasih setia Tuhan itu, sehingga ketika kita menjadi satu dengan tali itu, lalu kita dikeluarkan dari jurang kebinasaan, kita kemudian bebas dan diselamatkan. Nah, itu yang disebutkan. Sebab raja percaya kepada Tuhan engkau, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak akan goyah. Nah, begitu ya kita temukan. Nah, saudara-saudara, saya tidak membicarakan ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13, karena ini berhubungan dengan membicarakan murka Allah. Dan tentu saja Allah itu adalah Allah yang setia. Menurut saya Allah tidak hanya setia terhadap janji keselamatannya, tapi Allah itu adalah juga Allah yang setia terhadap murka, kemarahan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita menerima anugerah keselamatan, tetapi kita tahu bahwa setiap orang akan mempertanggungjawabkan perilakunya, perbuatannya kelak di hadapan Tuhan. Nah, sehingga kita akan bicara lebih banyak kepada bagaimana kita menaruh perhatian, kita akan berbicara lebih banyak tentang bagaimana kita menyambut kasih setia Allah, bagaimana percaya kita seperti raja percaya kepada Tuhan, karena kasih setia Tuhan itu kita bangkitkan, kita hidupkan, kita kuatkan, sehingga kita benar-benar bersama dengan iman kita di dalam Tuhan menjalani hari dalam ucapan syukur yang kita terima oleh karena kasih setia Allah. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, karena itu beberapa hal saya ingin ajak kita untuk renungkan dan catat bersama-sama. Yang pertama, mari kita perhatikan, karena kuasa Tuhan, Tuhanlah yang memberkati. Bagus sekali ada seorang teman cerita dengan saya sebagai sesama pendeta, sebagai hamba-hamba Tuhan, bagaimana kita memberi respon terhadap situasi kita dalam hubungan dengan ketika Tuhan memenuhi apa yang kita minta, atau Tuhan seperti seolah-olah tidak memenuhi apa yang kita minta, apa yang kita harapkan. Perhatikan raja di sini mengucap syukur kepada Allah karena Tuhan memenuhi semua yang ia minta. Tuhan memenuhi isi hatinya, Tuhan mendengarkan dia, Tuhan memberkatinya, Tuhan memberi umur panjang baginya, bahkan Tuhan memberi penghargaan. Secara khusus di ayat 4, perhatikan, sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah, engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Wow, ini bukan hanya berkat biasa-biasa, tapi berkat yang melimpah. Sudah berkat yang melimpah lalu ditambah dengan mahkota emas, ini sudah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, mari kita coba membuat perbandingan dengan Ayub. Saya mengajak kita ingat di Ayub pasal yang pertama, ketika Ayub menjadi bahan pembuktian dari kuasa Allah dan juga iblis. Bagaimana iblis datang kepada Allah dalam pertemuan yang diceritakan di kitab Ayub pasal yang pertama itu, lalu bercerita dengan Tuhan Allah tentang keadaan Ayub. Ketika Tuhan Allah sampaikan kepada iblis, apakah engkau sudah melihat hambaku Yakub, karena iblis berkeliling dunia dan kembali ke dalam pertemuan bersama-sama dengan anak-anak Tuhan. Di ayat yang ke-6, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan,
dari perjalanan mengelilingi dunia dan menjelajah bumi. Bagus sekali, dari perjalanan mengelilingi dunia dan menjelajah bumi. Ini iblis punya tugas. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Yakub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, ini sama seperti raja tadi, semua dipenuhi oleh Allah baginya, bahkan diberi mahkota emas. Lalu di ayat yang ke-8, 9, ini iblis punya jawaban. Ini jawab iblis. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari perhatikan bagaimana perbandingan antara raja di Mazmur 21 dan kemudian apa yang diajukan, ditawarkan oleh iblis kepada Allah tentang Daud, dan kenyataan mengapa Ayub begitu tulus, taat, dekat kepada Tuhan. Mari kita coba membuat perbandingan itu ke dalam hidup kita dengan seorang teman hamba-hamba Tuhan. Seperti tadi saya ceritakan dalam diskusi kami dua kemudian bicara tentang bagian ini. Bagaimana kita ya sebagai hamba Tuhan, atau bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus ketika kita mengalami situasi yang bertolak belakang dengan ucapan syukur dalam Mazmur 21 karena segala hal yang diberikan oleh Allah kepada sang pemazmur tadi. Nah, bagaimana seperti iblis bertanya kepada Allah tentang Ayub, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ini artinya, apakah ketika kita tidak mendapat apa-apa dari Tuhan, apakah kita seolah-olah seperti tidak diberkati oleh Tuhan dengan semua keadaan yang kita lihat dalam pengalaman hidup Ayub? Apakah kita bisa mengucap syukur kepada Allah? Karena perhatikan di ayat yang ke-10, iblis berkata kepada Allah, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumah serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah. Jadi, bagi iblis, mari kita coba. Mari kita tes, mari kita uji orang-orang yang beriman, orang-orang yang tulus, orang-orang yang jujur, orang-orang yang setia kepada Allah. Apakah ketika mereka tidak punya apa-apa, mereka masih tetap akan dalam kesetiaan seperti apa yang mereka alami ketika mereka punya apa-apa? Itu pertanyaan yang bagus sekali yang mau kita yang harus kita pelajari tentang perbandingan antara ketika kita ada dalam situasi sukacita, ketika kita ada dalam situasi senang karena semua yang kita miliki, semua yang kita peroleh, keadaan kita baik-baik saja, kita diberkati oleh Tuhan dengan melimpah, isi hati kita dipenuhi, permohonan bibir kita dijawab oleh Tuhan. Mari kita lihat bagian itu dan kita belajar di dalamnya, supaya ketika kita ada di dalam situasi kekurangan, seperti apa yang kita inginkan atau harapan kita tidak dipenuhi, maka kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap tidak goyah, iman kita tetap tidak terganggu karena hal-hal kekurangan, masalah-masalah, persoalan-persoalan di sekeliling kita. Sehingga pertanyaan iblis kepada Ayub itu, kepada Allah tentang Ayub, penting sekali juga selalu kita taruh di depan mata kita atau dalam pikiran kita. Apakah dengan tidak memiliki apa-apa, kita tetap bersyukur kepada Allah? Apakah dengan tidak memiliki sukses atau keinginan yang kita harapkan, kita tetap masih bersyukur kepada Allah, kita masih tetap percaya kepada Allah? Apakah dengan jujur lalu kemudian tidak memiliki apa-apa, kita masih tetap memegang prinsip kejujuran kita? Ketika di sekeliling kita banyak orang tidak jujur, lalu kita melihat mereka memiliki segala sesuatu karena ketidakjujuran mereka, kita bisa saja juga kemudian sakit hati, marah, iri karena orang yang tidak jujur bisa hidup dengan sukacita, dengan berlimpah, dengan senang. Semua yang mereka harap
inginkan terpenuhi, tapi apakah dengan kejujuran dan ketulusan kita lalu kita tidak memiliki apa-apa, kita masih tetap percaya dan bertahan dalam iman kita kepada Tuhan. Itu sangat penting sekali kita taruh dalam pikiran kita. Nah, itu yang kita ingin pelajari atau saya ingin bagikan kepada kita. Lalu di ayat yang kelima, hidup diminta daripadamu, engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selamanya. Ini di Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-16, itu bagus sekali. Biasanya selalu menjadi nats untuk perayaan ulang tahun. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan, segala nikmat berlimpah-limpah. Nah, ini artinya hari-hari hidup kita, tahun-tahun kehidupan kita, kita akui, kita mengerti bahwa semua ada dalam kekuasaan Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan kita hidup, maka mari kita belajar untuk hidup seperti apa yang saya sampaikan dalam tafsiran di ayat yang kelima, yaitu hidup dari keselamatan karena dibebaskan oleh Allah dari kesesakan. Dalam Mazmur pasal yang ke-20 dalam permintaan, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, dan di ayat 5 di Mazmur 21 Tuhan telah menjawab, yaitu Tuhan memberi kehidupan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita bersyukur sekali bahwa hari ini, pagi hari ini, sekali lagi kita belajar untuk mensyukuri semua berkat-berkat Tuhan. Kita belajar untuk juga bertanya, apakah dengan tidak memiliki apa-apa kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Juga kita belajar bersyukur karena kita dihargai oleh Allah, disambut oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini Allah memberkati raja dan menyambutnya, lalu menaruh mahkota di atas kepalanya. Kita disambut oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Kita yang berdosa dibuatnya menjadi tidak berdosa, dan dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi berdosa. Itu artinya penyambutan Allah yang sangat luar biasa bagi manusia yang dikasihinya, yang jelas-jelas untuk kita dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena kasih Allah yang besar itu sehingga ia telah mengaruniakan Yesus Kristus anaknya yang tunggal supaya kita dibebaskan dari dosa dan kita peroleh hidup yang kekal. Itulah sambutan Allah, dan mahkota yang diberikan kepada kita melebihi mahkota emas tua yang ditulis dalam Mazmur 21 ayat 4 ini, yang ditaruh oleh Allah di atas kepala raja. Dan kita menerima mahkota kemuliaan, yaitu menjadi anak-anak Allah, karena kita percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 dituliskan bahwa supaya mereka memperoleh berkat, menjadi berkat karena percaya kepada Allah dan menerima anugerah menjadi anak-anak Allah untuk hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kiranya saudara mampu menjalani hari ini, kita dapat menjalani hari ini dengan mengucap syukur atas seluruh pengalaman hidup yang telah kita miliki. Tetapi kalau ketika hari ini atau kita sementara ada dalam perjalanan hidup yang seolah-olah apa yang kita minta tidak diberikan, seolah-olah kita tidak diberikan berkat dari Tuhan, ingat pertanyaan dari iblis kepada Tuhan Allah tentang kesetiaan Ayub. Apakah dengan tidak memiliki apa-apa, Ayub tetap menjadi orang yang setia? Itu penting sekali bagi kita. Sehingga apakah dengan tidak mendapat jawab dari Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan? Itu penting sekali. Sebab dalam kesetiaan, dalam percaya kepada Tuhan, Raja memberkati Ayub. Dalam setia dan dalam percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa anugerah keselamatan, kasih setia Allah yang kekal, kita menyambutnya. Kita hanya butuh datang kepada kasih setia Allah, karena kasih setia Allah itu telah ada di depan kita dan berlangsung kekal selama-lamanya bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara di hari ini, memampukan saudara berjalan di hari ini dalam kasih setia Allah dengan hidup yang benar-benar berkualitas, bukan hidup yang biasa saja, sebab hidup yang berkualitas adalah hidup yang dibebaskan oleh Tuhan dari kesesakan. Dan jangan biarkan kesesakan itu menguasai hidup kita, karena kitalah yang diberi kekuatan kuasa oleh Allah
untuk mengatur perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara di sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Pertama-tama, karena Tuhan Allah memberi kami hikmat dalam pertolongan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau terus membuktikan kekuatan firman Tuhan, bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, yaitu tentu semua hal yang baik. Berkuasalah atas hati kami, pikiran kami, roh dan jiwa kami ya Tuhan Allah di sepanjang hari ini, supaya kami mampu menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan. Kami mampu menjadi orang-orang yang menikmati hidup yang berkualitas, karena kami dibebaskan dari kesesakan-kesesakan kami oleh kuasa Tuhan dalam kasih setia Tuhan yang berlangsung dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya ketika Bapa menguatkan kami, maka kami pasti akan ada dalam situasi tertentu, sebagaimana iblis bertanya kepada Tuhan Allah tentang kesalehan Ayub. Apakah dengan tidak memiliki apa-apa, ia tetap menjadi orang saleh? Tuhan, teguhkan dan kuatkan kami, supaya ketika kami melihat bahwa seperti kami tidak memiliki apa-apa, kami tetap setia kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kami, Allah yang hidup kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang telah bersama. Jika Tuhan mengizinkan, kita akan berjumpa pada bagian pembelajaran kitab Mazmur pasal 22, dan khusus untuk besok pagi saya izin karena masih dalam perjalanan, sehingga di waktu perjalanan tidak sesuai atau tidak ada kemungkinan untuk bisa melakukan perenungan, sehingga kita akan berjumpa di hari Kamis untuk pembelajaran Mazmur pasal 22. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, dan saya izin untuk mengakhiri siaran ini. Shalom.